Ibu Kader. Selamat pagi narasumber. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan faktor risiko PTM. Dengan kedua narasumber, Dr. Hadiana akan menyampaikan materi tentang ketajaman penglihatan dan Dr. Queen tentang ketajaman pendengaran. Pada pagi hari ini penyampaian materi berupa simulasi dan ceramah, dan kita akan mendengarkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Hadiana. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Mandudi. Selamat pagi Ibu Kader. Pagi. Adakah di antara Ibu Kader yang sudah melakukan pemeriksaan tajam penglihatan? Belum. Nah, karena belum, maka saya akan memberikan arahan bagaimana cara melakukan pemeriksaannya. Di sasaran kita itu adalah usia lebih dari 15 tahun dengan metode menghitung jari. Ya. Langkah pertama, caranya dengan mengambil jarak 6 meter atau 20 langkah normal orang dewasa, di mana pemeriksa dan yang diperiksa itu saling berhadapan. Dilakukan di ruangan yang terang, tidak boleh remang-remang, dan yang diperiksa dan yang memeriksa tidak boleh di bawah sorotan lampu. Langkah yang kedua, lakukan hitungan jari dimulai dari mata kanan dengan menutup mata yang sebelah kiri. Jari pemeriksa dan mata yang diperiksa harus sejajar, tidak boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah. Mata diperiksa secara bergantian, jari pemeriksa tidak boleh berurutan, harus acak. Hasil pemeriksaan 3 kali berturut-turut benar, maka tidak ada gangguan penglihatan. Tapi jika sebaliknya ada yang salah, maka dicurigai ada gangguan penglihatan dan harus dirujuk ke puskesmas. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Queen. Kepada dokter saya persilakan. Terima kasih Dr. Hadiana. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan ke tes pendengaran ya. Tes pendengaran ini untuk deteksi awal, untuk mendeteksi apakah ada terjadi kelainan pada pendengaran pasien yang datang. Kita akan melakukan tes pendengaran ini dengan metode tes berbisik. Pada tes berbisik ini, kita harus pastikan untuk melakukan pemeriksaan pada ruangan yang tidak terlalu bising atau pada ruangan yang sunyi, dan jarak pemeriksa itu harus 1 meter atau berada di belakang penderita dengan jarak setengah meter. Jadi pada pemeriksaan, jika kita melakukan di belakang pasien, berarti pemeriksa harus duduk setengah meter jauhnya dari penderita. Kemudian pada penderita kita tekan tragusnya, misalnya kita harus mulai dari sisi sebelah kanan. Jadi pada telinga yang tidak diperiksa kan sebelah kiri. Jadi telinga yang sebelah kiri yang tidak diperiksa, kita harus tekan tragusnya atau bagian menonjol dekat tulang pipi. Lalu kita gerakan tangan hingga menimbulkan gesekan dan berbunyi. Kemudian kepalanya pemeriksa harus menjauh dari telinga yang diperiksa. Kemudian penderita diminta untuk mengucapkan kata-kata dengan frekuensi rendah dan berbisik seperti mata, kaki, muka, susu, dan kaca. Jadi pemeriksanya mengucapkan kata-kata itu lalu meminta kepada penderita untuk mengulangnya kembali. Kemudian pemeriksaannya dilakukan juga pada telinga sisi yang sebelahnya dengan prosedur yang sama, dan interpretasinya adalah jika penderita dapat mengucapkan kata lebih dari 80%, itu artinya pasien lulus dari pemeriksaan. Namun jika dia hanya bisa mengucapkan kurang dari 80% kata-kata yang diucapkan, itu berarti pasien diminta atau disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti audiometri. Jadi ibu sekarang kita akan praktek melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Ada di antara ibu yang mau berpartisipasi? Saya persilakan. Saya hanya butuh 2. Silakan mengambil tempat di sana dan di sini. Untuk melakukan pemeriksaan pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan. Silakan ditutup mata kirinya. Kita sudah mengukur sejajar. Silakan. 1, 3, 5. Tidak ada gangguan penglihatan karena 3-3-nya benar. Mata sebelahnya lagi. 2, 5, 1. Tidak ada ya. Baik. Berarti mata ibu masih bagus. Jadi tidak ada gangguan penglihatan ya. Baik, terima kasih Ibu Fatima dan Ibu Elis atas bantuannya. Kami persilakan. Oke, sekarang kita lanjut ke tes pendengaran dengan metode berbisik ya. Saya minta untuk salah satu dari kalian ada yang mau maju? Oke, pada tes berbisik ini kita harus pastikan jarak penderita dan jarak pemeriksa adalah setengah meter. Kemudian telinga yang diperiksa terlebih dahulu, telinga sebelah kanan sehingga telinga sebelah kiri ini bagian tragus atau penjualan dekat tulang pipinya ini akan kita tekan dan kita gesek sedikit untuk menimbulkan bunyi. Ibu, nanti tolong mengulangi kata-kata yang saya ucapkan ya. Iya. Mata, Kaki, susu, muka, kaca. Oke, pada
telinga sebelah kanan ibu tidak terdapat gangguan ya. Kita akan ulangi pada telinga sebelah kiri. Oke, mulai. Muka, wajah, susu, kaki, mata. Berarti pada telinga kanan dan telinga kiri ibu tidak terdapat gangguan ibu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana ibu-ibu kader? Sudah paham tentang materi hari ini? Ya. Mudah ya untuk dilakukan. Terima kasih karena ibu kader sudah aktif pada pelatihan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, dengan demikian pelatihan kita pada siang hari ini, saya Dodi dan kedua narasumber, Dr. Hadiana dan juga Dr. Queen, mengakhiri pelatihan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih.